Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai final trailer dari Blue Beetle yang memang sudah menunjukkan banyak sekali detail yang akan kita bahas semuanya di video kali ini. Terutama ini juga terkait dengan masa depan DCU James Gunn yang sudah di-confirm oleh James Gunn sendiri bahwa Blue Beetle adalah intro project pertama dari DCU Chapter 1 Gods and Monsters sebelum kita akan memasuki project Superman Legacy nanti. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini banyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Pada adegan awal dimulai ketika tokoh utama kita yaitu Jamie Rice bersama dengan paman dan kekasihnya yaitu Jenny Cord yang menemaninya untuk mempelajari bagaimana armor Blue Beetle itu bekerja. Nah ternyata setelah Jamie mencobanya tidak ada reaksi apapun dari armor tersebut. Namun ketika dia dalam keadaan terdesak ataupun bahaya, maka armor itu bersiap untuk melindunginya. Nah sebenarnya cara kerja dari kubang Kajita ini bekerja memang sangat persis banget dengan apa yang ada pada komiknya. Dimana ketika Jamie Rice ini dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan terancam, maka armor itu akan muncul dengan sendirinya yang sudah dikendalikan oleh kubang Kajita, yaitu sebuah kubang biru yang sebelumnya menjadi pengguna Blue Beetle selanjutnya. Nah sebenarnya yang gue harapkan itu adalah bagaimana asal-usul kubang Kajita ini hadir di film ini, karena memang di komiknya itu asal-usul kubang Kajita itu sangat paling menarik kalau kita bahas Pak ya. Karena sebenarnya kubang Kajita ini adalah sebuah senjata pemusnah massal yang diciptakan oleh seorang alien yang bernama Rich yang memiliki ambisi untuk menguasai seluruh planet yang ada di alam semesta. Tapi sepertinya kemunculan Rich ini sepertinya bakal terjadi kalau misalkan Blue Beetle akan ada sequelnya, karena sudah di-cover oleh saudaranya bahwa di film Blue Beetle pertama ini gak akan berfokus kepada alien Rich-nya, tapi ini akan berfokus pada silsilah asal-usul keluarga Jamie Rice, bagaimana pembentukan superhero-nya, bagaimana dia bisa bertemu dengan para anggota superhero yang lainnya seperti Ted Kord ataupun Booster Gold ya, yang sudah pernah kita bahas di trailer breakdown yang sebelumnya seperti itu ya. So mungkin akan fokus ke serang dulu ya, baru akan lebih fokus ke Blue Beetle kedua, gimana nanti di sequel yang kemungkinan akan dijelaskan mengenai asal-usul kubang Kajita ini seperti itu ya. Nah selanjutnya kita diperlihatkan sebuah pemandangan kota Palmera yang dimana di bagian tengahnya ada sebuah gedung yang paling kita kenal dan paling mencolok, yaitu adalah Kord Industries, yang dimana ini merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seorang miliarder kaya yaitu Ted Kord yang merupakan seorang Blue Beetle generasi kedua dan juga dia adalah anggota utama dari Justice League. Tapi karena di film ini keberadaan Ted Kord masih diragukan, jadinya Victoria Kord lah yang akan memimpin perusahaan tersebut di Palmera City, yang dimana dia adalah kakak kandung dari Ted Kord sendiri. Nah yang menarik adalah kalau kalian perhatikan di bagian sebelah kiri itu ada sebuah pabrik kimia terbesar yang udah kita lihat di film Batman, yaitu S Chemicals, yang merupakan sebuah tempat di mana Jack Napier tenggelam ke dalam sebuah kubah kimia tersebut sampai akhirnya dia berubah menjadi sosok Prince of Crime yaitu bernama The Joker. Dan kalau kita lihat dari struktur teks dan juga gambarnya, literally ini sama banget dengan versi DCU Snyderverse yang tampak sekilas sudah pernah kita lihat di film Suicide Squad yang pernah digarap oleh David Ayer di tahun 2016 silam. Dan tempat itu juga menjadi Dr. Harley Quinzel akhirnya juga menyatakan cintanya kepada Joker dengan cara menunjukkan kesetiaannya, yaitu dengan cara melompat ke dasar kubah tersebut dan membuatnya menjadi love interest Joker yang makin brutal yang kita kenal sebagai Harley Quinn. Nah di samping kanan lagi juga ada sebuah gedung dari LexCorp Industries yang merupakan sebuah gedung perusahaan yang dimiliki oleh Lex Luthor, sang miliarder maniak yang terobsesi dengan Superman. Bahkan dia juga adalah pemasok kryptonite terbanyak yang sudah ia kumpulkan untuk menjebak dan membunuh Superman. Nah dengan berbagai macam easter egg yang udah kita lihat di sini, gua rasa ini settingnya bukan berada di kota Palmera deh, melainkan ini bisa jadi ini berada di kota Gotham ataupun ini berada di kota Metro
Metropolis, karena ada dua perusahaan yang bisa dibilang mereka ini cuma ada di satu kota aja, seperti S Chemicals atau LexCorp. Literally mereka itu cuma ada di kota Metropolis dan juga di kota Gotham. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka itu bisa nyatu di satu frame ini dengan Kord Industries yang jelas-jelas ini berada di kota Palmera? Apakah ini cuma sebagai detail Easter egg doang ya buat dibahas oleh kode kreator yang lainnya? Well, kita lihat aja nanti kalau misalkan ini bakal muncul di filmnya apa ya. Semoga aja ini gak ngoceh seperti kayak di film Morbius kemarin yang dimana ada moralnya Spider-Man Tobey Maguire, tapi pas filmnya tayang itu gak ada pada situ ada gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada tuh Jamie yang bernama Milagro Reyes meminta pertanggungjawaban kepada Jenny Kord atas apa yang terjadi kepada kakaknya yang punggungnya sudah menyatu kepada kubang tersebut. Lalu sekali lagi Jenny menjelaskan bahwa kubang itu bukanlah sebuah kubang biasa, melainkan itu adalah kubang alien. Nah, ini tentu aja merefer kepada pencipta dari kubang ini, yaitu adalah The Rich, seperti yang gua jelaskan tadi ya. Setelah itu ada adegan di mana ketika Jamie Reyes ini pertama kali mencoba armor Blue Beetle dengan sangat tiba-tiba, dan ketika dia berusaha menyeimbangkan gaya terbangnya, ini membuat gua callback kepada adegan yang ada di film Iron Man pertama, di mana Tony Stark melakukan uji coba untuk pertama kalinya dengan armor Iron Man-nya dengan melewati laut dan New York City di kegelapan malam. Dan juga ini membuat gua callback kepada adegan yang ada di Man of Steel ketika Superman pertama kali mendapatkan armornya di sebuah pesawat Kryptonia yang ia dapatkan di sebuah Antartika. Seperti itu, dengan cara dia mengimbangkan terbangnya, habis itu dia bisa seimbang dengan kekuatan dan juga tenaganya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada adegan untuk pertama kalinya kita diperlihatkan Victoria Kord dan juga Conrad Carfax hadir di film ini sebagai villain utamanya yang akan melawan sosok Blue Beetle, yang dimana Victoria Kord ini adalah seorang CEO utama dari perusahaan Kord Industries, dan dia merupakan kakak kandung dari Ted Kord sendiri yang pertama kali muncul dalam komik Blue Beetle Graduation Day issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 2023 ini ya. Serta di bagian lain ini juga ada Conrad Carfax sebagai seorang pembunuh bayaran yang sudah disewa oleh Victoria Kord untuk membunuh Blue Beetle alias Jamie Reyes yang sudah memakai kekuatan kubang itu untuk menjadi superhero. Namun karena kubang ini sudah dimiliki oleh Kord Industries, maka dia berusaha mengklaim kalau itu adalah sebuah artefak penting bagi perusahaannya. Nah, dan sini gua curiga kalau Ted Kord itu di universe ini sudah tewas, yang dimana kisah kematiannya udah terjadi di komik Countdown to Infinite Crisis issue nomor 1 yang ditulis pada tahun 2005 silam. Nah, dalam komik ini menceritakan kalau Blue Beetle versi Ted Kord ini bekerjasama dengan Booster Gold, teman dekatnya, untuk berhadapan langsung dengan sindikat berbahaya yang operasinya sangat rahasia, yaitu bernama Checkmate yang dipimpin langsung oleh Maxwell Lord. Nah, karena pertarungan yang sangat hebat, akhirnya Ted Kord dibunuh oleh Maxwell Lord, sehingga Booster Gold yang melihatnya pun merasa kehilangan dan juga merasa menyesal karena dia itu nggak bisa menyelamatkan sahabatnya tersebut. Akhirnya dengan usahanya sebagai time traveler, maka dia memutuskan untuk membalikkan waktu agar dia bisa menyelamatkan sahabatnya si Ted Kord ini dari usaha pembunuhannya si Maxwell Lord. Tetapi sayangnya semuanya sia-sia, malah justru semua timeline dan juga multiverse DC malah makin kacau dan juga makin hancur lagi. Akhirnya si Booster Gold ini terpaksa merelakan kebahagiaan sahabatnya itu, dan dia berjanji akan menjaga Jamie Reyes, itu adalah anak buahnya, sebagai Blue Beetle ketiga, dan mengajarkannya cara menjadi superhero yang paling bijak seperti mentornya ini. Dan juga ini membuat gua callback kepada adegan yang ada di trailer pertama Blue Beetle kemarin, di mana situ ada kostumnya si Ted Kord. Nah, kalau udah ada kostumnya Ted Kord, berarti bisa dibilang Ted Kord di universe ini kemungkinan dia sudah tewas, atau bisa jadi dia akan muncul di akhir film, atau enggak mungkin dia lagi berlibur, mungkin jadi dia nggak tahu apa yang akan terjadi di Kord Industries maybe. Well, kita kurang tahu pak ya. Yang jelas dari pihak sutradaranya katanya mereka tuh udah tahu siapa aktor yang akan memerankan si Ted Kord ini alias Blue Beetle generasi kedua yang akan membimbing Jamie Reyes menjadi Blue Beetle generasi ketiga. Maybe ya. Well, kita akan lihat aja nanti di film Blue Beetle ini ya, karena ini akan menjadi jembatan untuk project DCU James Gunn selanjutnya, yaitu project Booster Gold yang di-confirm oleh James Gunn bahwa itu akan dibuat secara series di HBO Max mendatang pak ya. Setelah itu kita mendapati ada sebuah adegan di mana ketika perubahan Jamie Reyes menjadi Blue Beetle dan menghadapi Conrad Carfax, jelas terlihat sini kalau Conrad sangat terkejut melihat perubahan tersebut, sehingga ketika dia terkena serangan Jamie itu membuatnya terpental jauh ya. Dan jika kita ambil referensi komiknya, sebenarnya Carfax ini merupakan seorang arkeolog dan saingan berat bagi Dan Garrett alias Blue Beetle generasi pertama, dan ini kayaknya udah dinotis oleh si Conrad kalau itu adalah sosok sama seperti yang udah pernah dia lawan ketika dia udah pernah menghadapi Blue Beetle
seperti versinya Dan Garrett dan juga Ted Kord. Dan itu udah di-reveal di berbagai macam isu-isu komik lamanya di era tahun 60-an sampai tahun 70-an ya. Dan kemungkinan itu juga alasan kenapa si Victoria Court ini menyewa jasa Conrad Carfax untuk membunuh Jamie Rice dan mengambil kubang itu, karena dia sudah pernah memiliki sejarah dengan para pendahulunya yaitu Dan Garrett dan juga Ted Kord. Dan itu udah jadi di komik Blue Beetle volume 6 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1986 sebagai debut pertamanya. Setelah itu akhirnya kita bisa melihat Conrad Carfax lengkap dengan armor besinya yang dari bentuk pundaknya, badan hingga kakinya semuanya komik akurat. Cuma dalam segi mode ini agak sedikit rampingnya, karena kalau di komik Blue Beetle volume 6 issue nomor 1 sebagai debut pertamanya, si Conrad Carfax ini memakai armor itu sangat besar banget dan gak seramping ini sih pak. Tapi entahlah ya, apakah armor ini memiliki mode tertentu maybe atau memiliki form tertentu, bisa berubah bentuk atau bagaimana. Well, kita akan lihat aja nanti ya kalau misalkan filmnya udah tayang ya. Nah, armor semacam ini selalu dia gunakan ketika berhadapan dengan Blue Beetle dan Garrett dan juga Ted Kord, karena ambisi dari Carfax ini juga ingin mengambil kubang itu untuk ia teliti dan ia bisa pamerkan itu kepada dunia sehingga dia dapat memperoleh uang dan juga penghargaan yang sangat tinggi. Literally itu untuk kepentingan dia sendiri. Namun karena kubang itu sudah memilih Dan Garrett sebagai pengguna pertamanya, makanya Carfax ini sangat cemburu dengan pencapaian itu dan berusaha untuk merebut itu dari Dan Garrett dan juga Ted Kord. Dan kemungkinan kalau di adegan awal udah ada Lex Corp, bisa jadi loh Lex Luthor akan muncul di film ini sebagai cameo di sini, yang kemungkinan besar dia dan Kord Industries akan membangun sebuah hubungan bisnis kerjasama antara mereka berdua untuk membangun sebuah mesin besar yang seperti diperlihatkan dalam scene ketika Victoria Kord dan Conrad menatap ke atas, yang dimana mesin ini tampak seperti berbagai macam tabung yang terkumpul menjadi satu di kedua sisi di bagian kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, mesin dengan berbagai macam tabung-tabung ini sepertinya berisikan berbagai macam orang-orang sih, yang dimana ini membuat gue callback kepada eksperimen yang dibuat oleh Amanda Waller dan juga Emilia Harcourt, di mana mereka tengah mengurung Black Adam di penjara bawah laut di Antartika, yang dimana di situ ada banyak sekali tabung-tabung berisikan orang-orang yang memiliki kekuatan super alias disebut sebagai meta-human. Mungkin seperti itu ya, nggak tahu lagi sih, karena masih belum jelas itu tujuan si Victoria Court ini apa dengan membangun mesin itu dengan kekuatan kubang Kajida yang selalu ia kejar dari Jamie Rice ini pak. Nah, setelah itu ada adegan pertarungan yang sangat sengit antara Blue Beetle dan juga Conrad Carfax dengan shot yang berbeda, dimulai dari Conrad yang menginjak kepala Jamie hingga sampai membuatnya terpental, dan lokasinya berada di sebuah jalan besar, yang dimana pertarungan seperti ini membuat gua callback kepada pertarungan Iron Man dan juga Ironmonger ketika mereka berdua juga bertarung di sebuah jalan besar dan penuh dengan berbagai macam mobil-mobil yang macet di jalan itu pak ya, di film Iron Man pertama. Nah, setelah itu ada sebuah adegan di mana Jamie Rice ini diejek oleh si Conrad Carfax bahwa keluarganya lah yang membuat dia menjadi lemah. Lalu Jamie mengcounter hal tersebut bahwa justru keluarganya lah yang membuat dia menjadi makin kuat. Nah, dengan tema keluarga dan tema superhero membuat gua callback dengan series Miss Marvel, yang dimana keluarganya juga turut ikut campur dalam pertarungan Kamala Khan sebagai Miss Marvel melawan musuh-musuhnya yang tidak lain itu adalah Dio di sendiri. Dan juga ini membuat gua callback kepada Ant-Man and the Wasp Quantumania, di mana keluarganya si Hank Pym, si Scott Lang, bahkan anaknya juga turut ikut ambil alih dalam memecahkan kasus yang udah dikacaukan oleh Kang the Conqueror di Quantum Realm. Kalau kayak udah lihat di MCU ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan di film Blue Beetle ini, karena si Jamie juga mendapatkan kubang itu dari Jenny Kord, yang dimana dia sudah ambil itu dari perusahaan Kord Industries, maka Victoria sebagai pemilik perusahaannya langsung datang ke lokasi dan menyandra keluarga Jamie yang juga turut ikut terseret ke dalam masalah ini. Jadi ya, tema keluarga dan juga tema persahabatan yang juga turut ikut ambil alih dalam film Blue Beetle ini ya. Setelah itu ada sebuah adegan di mana Blue Beetle ini disergap oleh pihak kepolisian yang sudah mengepungnya dari kanan hingga kirinya, atau bisa jadi ini adalah tentara dari perusahaan Kord Industries yang dikirim oleh Victoria Court untuk mengambil kubang itu. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan dalam dialognya ada sebuah kata di mana Jamie ini mengatakan kalau dia butuh bantuan dari Arsenal. You're the Blue Beetle. Kata Arsenal inilah gua harus notice kepada satu kartu DC yang bisa bilang cukup populer di zamannya, yaitu adalah Arsenal alias Speedy kalau dikenal ya. Nah, nama aslinya adalah Roy Harper yang merupakan vigilante pemanah yang dilatih oleh Oliver Queen alias dia itu adalah sidekick dari Green Arrow yang pertama kali muncul dalam komik Red Hood and the Outlaws issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011. Roy Harper juga adalah seorang pencuri yang paling handal. Bahkan ketika dia masih kecil, dia sudah melakukan
berbagai macam aksi pencurian sampai pada akhirnya ketika mentornya bernama si Big Bow ini yang sudah mengatur dari dulu, bahkan si Big Bow ini sempat mengajarinya cara menggunakan panah. Akhirnya Big Bow terbunuh oleh seorang anggota kepolisian. Sejak saat itulah Roy Harper memutuskan untuk menjadi seorang vigilante dan bergabung bersama dengan Teen Titans generasi pertama yang sangkatan dengan Dick Grayson alias Robin pertama dan juga Starfire dan juga Raven, seperti itu ya. Nah, sedangkan Roy Harper alias Arsenal ini juga pernah tampil di series Arrow, tepatnya dari season pertama. Namun, identitasnya sebagai Arsenal udah mulai tampil di Arrow season ketiga, di mana situ Roy Harper dilatih oleh Oliver Queen untuk membantunya dalam melakukan aksi vigilante-nya sebagai Arsenal. Nah, kemungkinan juga di film Blue Beetle ini akan dibantu oleh superhero lain, mengingat ini sudah masuk dalam jadwal intro dari DC Chapter 1 Gods and Monsters, yaitu kemunculan Arsenal sendiri yang sepertinya sudah ditis di film ini ya. Sama halnya dengan tis Green Arrow yang udah pernah disebutkan oleh Vigilante di Peacemaker season pertama, di mana mereka butuh bantuan tim Justice League. Namun masih belum ada tanggapan dari Amanda Waller saat itu ketika mereka berusaha untuk mengebrak markas dari bangsa Butterfly. Lalu trailer ini ditutup dengan serangan Blue Beetle yang menggunakan sebuah cannon atau sebuah meriam dari tangan sebelah kirinya, dan tangan kanannya menembak tembakan api ya. Sepertinya pukulan api ini tampaknya dikeluarkan dari tenaga kumbang tersebut yang membantunya ketika dia berusaha melindungi keluarganya. Setelah itu ada adegan yang paling kocak di mana si Jamie Rice yang memegang sebuah senjata berkaliber tinggi untuk membunuh sebuah tentara Court Industries yang bertujuan untuk melindungi cucunya. Itu kocak sih, gua melihat nenek-nenek pakai senjata kaliber tinggi dan dia menembak dengan santainya para tentara dari Court Industries itu. Literally itu adegan sangat kocak banget sih. Dan ya gua sebagai penonton gua ngakak sih di final trailnya diperlihatkan seperti itu. Jadi sepertinya bumbu komedi dan juga bumbu romansa, bumbu drama juga akan hadir dalam film Blue Beetle ini dengan porsi yang cukup pas lah ya. Oke, dan semua detail yang udah kita dapatkan dari final trailer Blue Beetle. Semoga aja kita mendapatkan sebuah cerita awal sebelum masuk ke DC Chapter 1 Gods and Monsters yang sudah dibangun oleh James Gunn nantinya. Dan Blue Beetle bisa menjadi jembatan yang bagus untuk ke seriesnya Booster Gold yang sudah dijajakan oleh James Gunn, bahwa itu akan menjadi kondisi besar dari film Blue Beetle ke series Booster Gold. Jadi trailernya cukup oke ya, dan gue cukup excited banget dengan final trailer yang sudah dibagikan oleh pihak Warner Bros Discovery ini. So kita tunggu aja mengenai project Blue Beetle ini yang akan siap tayang pada tanggal 18 Agustus 2023 mendatang. Oke, itu aja mengenai breakdown final trailer Blue Beetle kali ini. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian gimana mengenai final trailer Blue Beetle ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua mau video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!